Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana Halo. kabarnya pagi hari Selamat ini? pagi, luar biasa. Luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan terus pelihara hidup kita. Tuhan selalu menjaga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Karena itu, mari kita dengan hati kita mau menyanyikan satu pujian menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah kita yang baik. Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, mari adik-adik kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep.
persiapkan hati kita mau diisi oleh firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Jadikan aku terang Tuhan. Salam, selamat pagi ya. Salam. Sekarang kita waktunya mau dengar firman Tuhan. Saya ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan kehidupan ini dengan kejujuran. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segalanya kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk selalu dengar terus tentang firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan bersama anak-anak sekolah. Pimpinlah ya Tuhan kami dari awal firman Tuhan ini sampai selesai ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar cerita tentang firman Tuhan, saya ajak adik-adik untuk baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dan sampai 36. Saya akan bacakan ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, Om Martinus cerita
tentang firman Tuhan ini saya bacakan dari pasal 4 ayat 32 sampai 36 ini. Bagaimana cara hidup berjemaat, hidup dalam kebersamaan. Mereka melakukan suatu pengorbanan dengan menjual tanahnya. Ya, tanah itu dipersembahkan untuk kepada rasul, itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari cerita pasal 4 ini kita akan tahu persis bagaimana tentang kejujuran. Kalau tanah itu dijual 1 meter persegi dijual 1 juta, uang 1 juta diserahkan kepada rasul-rasul itu, lalu dibagikan kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa, dibagi rata. Akhirnya semua merasakan dengan hasil pembagian itu. Nah, sekarang saya mau cerita tentang bagaimana ada seseorang yang menjual tanahnya yang tidak jujur. Perhatikan, kita akan buka dari pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Ada seorang yang bernama Ananias dan Safira. Perhatikan. Tadi firman Tuhan mengatakan dari ayat pasal 30 dari pasal 4, Yusuf menjual barang-barangnya, menjual ladangnya, miliknya itu, lalu membawanya, uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini ada seseorang yang bernama Ananias dan Safira. Ia menjual tanahnya. Tanah itu sangat luas sekali. Dijual katakanlah 1 meter, tadi saya jelaskan 1 juta ya, 1 meter persegi. Tapi diambil sebagian. Diambil katakanlah berapa ya? Katakanlah 10%-nya. Wah, tak jual, tak ambil 1/4% lah. Atau ya 1/4%, berarti berapa kalau 1 juta diambil 1/4%? 250.000 diambil, disimpan, ditabung sama si Pak Ananias. Nah, Bu Safira ini tahu bahwa pikirannya, wah ini harus punya tabungan. Kalau dijual semua, kita tidak punya apa-apa karena mau diserahkan kepada rasul-rasul. Nah, perhatikan. Akhirnya waktu Ananias ini mau menyerahkan barangnya, dengan sepengetahuan istrinya, sebagian hasil yang penjualan itu yang waktu ditabung lalu diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Nah, di sini mereka ketemu dengan Petrus. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Perhatikan, mereka tidak jujur ya. Mereka tidak jujur dengan menjual tanah itu. Bahwa karena apa? Petrus menjelaskan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu milikmu, kepunyaanmu? Toh hasilnya kalau dijual, kalau tanah itu dijual milik orang, hasil dari pengelolaan tanah itu juga kamu yang menikmati. Mengapa kamu merencanakan perbuatan ini ke dalam hatimu? Kata Petrus kepada Ananias, kamu bukan saja mendustai manusia, tapi kamu mendustai Allah. Perhatikan, waktu si Ananias mendengar perkataan Petrus, langsung Ananias ini rebah. Ditunjuk begini. Ketika mendengar perkataan itu, Ananias dipegang pundaknya, ngomong, kamu bukan lagi bukannya mendustai sesama manusia, tapi kepada Allah juga. Akhirnya saat itu juga rebahlah si
Ananias. Ya. Lalu beberapa orang datang, orang-orang muda, mereka secara nggak langsung mengapani mayat si Ananias ini. Hanya karena diomongin Petrus, karena si Ananias gak jujur. Penjualannya sudah hasil penjualannya itu sebagian disimpan, lalu sisanya diserahkan kepada rasul-rasul. Nah, perhatikan, Ananias sudah gak jujur. Setelah mayatnya ini dikapani dan dikuburkan dengan para pemuda-pemuda yang melihat dengan satu keajaiban, hanya perkataan itu aja si Ananias jadi rebah baru meninggal dunia. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah si Ananias. Tetapi Ananias tidak tahu kalau sudah terjadi bahwa Pak Ananias sudah meninggal. Nah, Bu Safira datang. Bu Safira ini datang. Ya, dia hanya diam-diam. Lalu Petrus berkata kepada Ibu Safira, "Katakanlah kepadaku, benarkah kamu menjual tanah seharga sekian?" Perhatikan, Safira sama suaminya sudah sepakat untuk melakukan kebohongan. Terus perempuan ini, Ibu Safira ini, betul memang dijual begitu, segitu harganya. Benar, kata Petrus. Benar katamu? Lalu Petrus ngomong, "Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru menguburkan suamimu ini. Mereka berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar dari rumah ini." Pada saat itu juga pada saat diomongin seperti itu, seketika itu juga rebahlah si ibu Safira ini. Ya, mereka ngotot memang dijual seperti itu sih. Dengan seperti karena ketidakjujurannya, si Petrus ngomong karena sepakat membohongi Roh Tuhan. Saat itu juga Ibu Safira langsung rebah dan meninggal dunia. Nah, ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati sudah mati. Perhatikan, Ibu Safira juga mati. Bapak Ananias juga mati. Karena apa? Karena tidak jujur. Ya. Nah, seketika itu dari sini ya, ini yang cerita awal tadi ya, bagaimana mereka bersepakat mengambil hasil penjualan ladangnya. Perhatikan ini. Suami istri menyisihkan hasil penjualan itu, tapi sisanya diserahkan kepada rasul. Perhatikan, inilah yang ketidakjujuran. Seperti adik-adik ini, kita merenungkan dari cerita ini. Suatu saat adik-adik pasti ngalami kepingin beli sesuatu, tapi tidak punya uang. Katakanlah mau beli baju yang baru. Tabunganmu ada berapa? Tabunganmu ada 100.000 kurang. Lalu kamu menjual sesuatu. Baju ini seharga 150.000. Nah, kamu menjualnya barang yang lain supaya bisa menutupi, bisa beli baju itu, seharusnya menjual dengan harga 50.000. Kamu punya tabungan 100.000, berarti berapa? 150.000. Tapi kamu menjual barang sesuatu itu nilainya berapa? 75. Kamu masih untung kan? Perhatikan, beda ya. Nah, ini kalau kamu jujur, contohnya ini kan tentang bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau persembahan itu ya
diberikan dari orang tua kamu kepada kamu, diberikan persembahan karena 10.000. Tahu-tahu kamu tukarkan uang itu. Wah, tak berikan persembahan 5.000 aja, nanti 5.000 aku buat beli yang lain. Nah, ini tandanya tidak jujur, ya. Seperti tentang Ananias dan Safira, bagaimana dia bisa rebah karena ketidakjujuran, ya. Adik-adik harus jujur ya di hadapan Tuhan mengenai persembahan. Karena apa? Pak Ananias dengan Bu Safira ini, dia memberikan persembahan tapi tidak ikhlas dan tidak jujur, ya. Saya harap dari cerita ini anak-anak Tuhan harus berani memberikan persembahan dengan jujur. Berapapun yang kamu terima dari orang tuamu, kalau 10.000, berikanlah 10.000. Kalau kamu diberikan 20.000, berikanlah 20.000. Kalau kamu diberikan 50.000 dari orang tuamu, tetap berikanlah 50.000. Jangan timbul pikiran, waduh kok kebanyakan ini ya, tak tukar sih tak persembahkan 30.000, nanti 20.000 buat jajan. Jangan seperti itu ya adik ya. Ingat, hati-hati. Karena ketidakjujuran, keajaiban itu terjadi. Berarti sudah membohongi roh Tuhan. Jadi kalau persembahan itu diberikan berapapun nilainya, berikanlah kepada Tuhan lewat persembahan sekolah minggu, entah persembahan ibadah remaja, ya. Semoga adik-adik melakukannya dengan jujur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih dari firman ini menceritakan bagaimana Engkau mengajari kami untuk jujur di hadapan-Mu ya Tuhan, juga di hadapan sesama kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dari kelas besar sampai tunas, karena tentang cerita firman-Mu ini mengajarkan kepada anak-anak bagaimana memberikan persembahan itu dengan benar, dengan baik dan jujur ya Tuhan. Jujur di hadapan orang tua, jujur di hadapan Tuhan. Kepada-Mu ya Tuhan kami percaya, dan kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu cerita hari ini. Kiranya firman-Mu dari Kisah Rasul 5 tentang Ananias dan Safira ini mencerminkan kehidupan kami bersama anak sekolah minggu ini, boleh melakukannya dengan kejujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, adik-adik, sebelum saya tutup untuk ibadah sekolah minggu hari ini, saya ajak adik-adik kita menyanyikan lagu Aku Lipat Tangan. Sudah pernah saya ajarkan ya, tapi mungkin lupa ya. Ayo Kak. Semua lipat tangan ya. Kita memohon kepada Tuhan Roh Kudus untuk menguasai kita. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, lewat pujian ini kami boleh
belajar jujur bersama anak-anak sekolah minggu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami hari ini bagaimana melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, memberikan sesuatu dengan ketulusan hati, dengan kejujuran. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Allah selalu menguasai hati dan anak-anak, hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, kelas besar sampai tunas remaja. Kami percaya Tuhan pada anugerah dan kebenaran-Mu. Hari ini mereka yang siap untuk belajar firman Tuhan dan menerimanya dan melakukannya tiap-tiap hari, bagaimana firman-Mu mengajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapa, terima kasih.